saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap waktu, di setiap keadaan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Belum di alam kubur, belum di alam barzah, belum di akhirat. Tenang di dunia ini kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya tenang, hatinya tenang, tentram. Kalau orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak bisa tenang. Hidupnya gelisah, bingung, sedih gara-gara dosa, gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya tidak bisa senang. Di dunia saja, walaupun banyak hartanya, walaupun banyak kekayaannya, hidupnya gelisah, bingung, ketakutan. Takut dengan mati, takut dengan penyakit, takut dengan corona. Ini orang-orang yang kurang imannya, kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut, gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau melindungi aman. Tidak ada corona, tidak ada kalau Allah melindungi aman. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi, biar itu virus, biar itu wabah masuk ke badan kita, kita telan, kita makan, bisa jadi vitamin kalau Allah berkehendak jadi vitamin. Allah maha segalanya. Jangan lupa kita, Allah maha segalanya. Allah bisa merubah penyakit jadi obat, bisa, vitamin bisa. Allah bisa merubah itu virus yang membahayakan bisa jadi vitamin, bisa jadi obat di tubuh manusia, bisa. Allah yang punya kuasa, bukan corona yang berkuasa, bukan virus yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Jangan kita tertipu, jangan kita lupa kekuasaan Allah yang menentukan. Tak pernah ada satu tempat pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satu tempat pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun juga kita berada, seluruh tempat dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, tenang hidup kita. Banyak orang bingung, banyak orang gelisah, banyak orang takut. Yang banyak hartanya kegelisah, bingung, sedih. Yang banyak pangkatnya bingung, sedih. Karena apa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir Allah ini maha segala-galanya, apalagi kita masuk ke masjid, rumahnya Allah, aman. Masjid dilindungi oleh Allah, aman. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak menyelisihi ajaran Nabi, aman insya Allah. Orang yang cinta kepada syariat Allah, kepada aturan Allah, menegakkan, mengerjakan, mengamalkan perintah-perintah Allah, aman insya Allah. Kalau seandainya orang-orang seperti itu kena wabah, itu adalah nikmat. Orang yang kena wabah, kalau orang itu beriman, bertakwa kepada Allah, itu suatu nikmat. Mati syahid ini yang diharap-harapkan sama manusia sebetulnya. Orang itu senang dengan mati syahid. Orang mati syahid itu tidak disiksa di dalam kubur, masuk surga. Orang mati syahid itu masuk surga. Itu yang dicari sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu mencari mati syahid itu.
Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, semua jadi kebaikan, jadi ketenangan, jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita kepikiran, nggak perlu kita sedih. Kita serahkan sama Allah. Kita punya Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha segalanya, maha kuasa, maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi supaya kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah di mana saja berada. Jangan sampai harta kita, kekayaan kita, atau anak-anak kita melalaikan kita dari jalan Allah, dari bertakwa kepada Allah. Jangan sampai pangkat kita, kedudukan kita, harta yang kita miliki melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lupa kepada Allah, rugi. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang sedih, orang-orang yang gelisah, itu semua gara-gara lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar pakai masker 10 bisa tembus kalau Allah berkehendak. Wong ini makhluk tidak bisa dilihat sama mata manusia. Caranya apa? Banyak berzikir, banyak mengingat Allah, bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan sholat. Sholat usahakan tepat waktu, 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kita ini tersiksa bukan di dunia ini saja, tersiksa sampai ke kubur, tersiksa sampai ke akhirat gara-gara meninggalkan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi di antara seseorang hamba, orang Islam dengan orang kafir, letak perbedaannya adalah meninggalkan sholat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Usahakan tepat waktu, 5 waktu. Dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Karena keselamatan kita ini yang kita cari bukan keselamatan dunia. Keselamatan yang kita cari ini sampai ke surga, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kalau di dunia ini saja selamat, tapi di kubur tersiksa, di akhirat tersiksa? Buat apa? Tidak ada gunanya. Yang kita cari keselamatan yang sebenar-benarnya, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai ke akhirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berusaha semaksimalnya anggota tubuh ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina